mari ngaji mestine. Nang wis iki. Hukukil ammah itu pokoknya man sabaqa ila mahallin fa wa haqqu bihi. Barang siapa yang mendahului terhadap suatu tempat, maka dia dikatakan sebagai orang yang lebih berhak. Berhak dengan memiliki itu beda loh ya. Berhak dengan memiliki itu beda. Kayak aku budal nang masjid ngono lho. Aku budal nang masjid, salat nang masjid, marono lungguh nang masjid. Kamu itu menjadi orang yang berhak untuk tempat duduk yang kamu tempati. Artinya apa? Tidak boleh bagi siapapun untuk mengusir kamu, untuk mendirikan atau membuat kamu berdiri dari tempat tersebut, mengusir kamu dari tempat tersebut. Itu namanya berhak. Jadi murate tafsirnya ini memang ono loro, Pak. Menurut pendapat yang pertama mengatakan berarti kota Mekah itu tidak bisa dimiliki, ora iso disewakne. Jadi iki rada abot barang ya. Berarti kamu nang hotel Mekah ora oleh disewakne barang. Kalau menurut pendapat pertama. Kalau menurut pendapat kedua mengatakan bahwa nggak sampai seperti itu ya, tanah di kota Mekah itu tetap bisa dimiliki. Cuma yang dikehendaki dengan alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'aqifu fihi wal bad, yang aku jadikan Masjidil Haram itu merupakan tempat beribadah bagi seluruh para manusia secara sama bagi orang yang baru datang atau orang yang sudah mukim. Itu artinya barang siapa yang lebih dahulu menempati suatu tempat, maka dialah yang lebih utama untuk menempati tempat tersebut. Sampai tengeriki diceritakan ini dalam tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi juga ada, di dalam tafsirnya Syekh Mutawalis juga ada. Tengeriki niku dingendikaken terjadi sebuah perdebatan yang sangat sengit. Bahasanya la yajuzu, kalau ya Allah ya Rabbi ya Karim, jadi mangkan muratikan loro ya, bahkan secara tegas daunnya Syekh Mutawalis Asy'arawi ini. Ayyakula la yajuzu ta'jirul buyut fi Makkah faman arada ayanzila fi baitin yanzilu fihi duna ujratin hatta yastawil mukim wal gharib. Pendapat pertama ini sampai ngeri Pak Dawe. Jadi tidak boleh untuk menyewakan rumah-rumah hotel-hotel yang ada di Mekah. Maka barang siapa yang ingin mampir menginap di suatu tempat, di suatu hotel, maka silahkan menginap tanpa membayar ujrah sekalipun. Wah, iki rada ngeri Pak. Lah menerapkan iki ngono ya kira-kira awak dhewe mari. Tapi ini memang pendapatnya ulama seperti itu. Jadi karena berpendapat bahwa tanah Mekah itu tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Tapi sekali lagi wa hadzal ra'yu mardudun alaihi bi annal buyuta makanun wa makinun. Ini semua ditolak, merupakan pendapat yang mardud, merupakan pendapat yang ditolak. Nah, dan ini memang sebuah permasalahan yang dulunya pernah terjadi perdebatan antara Imam Asy-Syafi'i dengan seorang ulama yang bernama Al-Handali. Ya, waqad dara haula hadhil mas'alah niqashun bainal Handali fi Makkah wal Imam Asy-Syafi'i. Jadi ada terjadi perdebatan secara langsung. Ini perdebatan secara langsung, bukan hanya perdebatan yang ada di antara kitab versus kitab, tapi perdebatan secara langsung. Menurut pendapat pertama, ini mengatakan, yaitu pendapatnya Imam Al-Handali. Pendapatnya Imam Al-Handali mengatakan haitsu yara Al-Handali annahu la yajuzu ta'jirul buyut fi Makkah li'annaha hasibah hadhil ayah lil jami'. Jadi menurut pendapatnya Al-Imam Al-Handali mengatakan bahwa ora oleh sing jenenge menyewakan rumah-rumah, hotel-hotel yang ada di dalam Mekah. Tapi kalau pendapatnya Imam Syafi'i loh, yo iso, yang namanya tanah dan bangunan itu bisa dimiliki. Akhirnya nopo? Al-Imam Asy-Syafi'i ini membantah terhadap pendapatnya Al-Imam Al-Handali yang mengatakan bahwa tidak boleh memiliki tanah-tanah Mekah dan juga tidak boleh untuk menyewakan tanah-tanah Mekah, menyewakan hotel-hotel dan rumah-rumah penginapan-penginapan di Mekah. Jadi Imam Syafi'i membantahnya dengan perkataan
lau kanal amru kadzalik lama qala subhanahu fil muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Andaikan yang namanya orang-orang Mekah itu tidak dikatakan sebagai orang yang memiliki terhadap tanah dan juga rumahnya, niscaya Allah Ta'ala tidak dawuh dengan dawuh alladzina ukhriju min diyarihim. Mereka adalah orang-orang yang diusir daripada rumah-rumah mereka. Berarti kalau bahasa Al-Qur'annya itu alladzina ukhriju min diyarihim, orang-orang yang diusir dari rumah-rumah mereka, itu menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bukan hanya sekedar berhak, tapi memang memiliki terhadap tanah dan juga rumahnya. Akhirnya tenggeri kita akan fanusiba adyaru ilaihim. Maka yang namanya rumah itu dinisbatkan kepada mereka. Diyarihim. Bahasanya kan riju min diyarihim, saking piro-piro omae al-muhajirin. Maka ini menunjukkan bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, rumah-rumah mereka, tanah-tanah mereka ini merupakan sebuah kepemilikan daripada mereka. Ini ngoten. Kelanjutan ini kisah mangke. Wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudikhu min adzabin alim. Dan barang siapa yang ingin melakukan tindakan melenceng, al-ba'u zaidatun, ba yang ada pada bi ilhadin itu merupakan ba yang zaidah, bidzulmin, tindakan melenceng berupa tindakan-tindakan zalim, ai bisa babi bi anir takabaman hian walau syatmal khadim, dengan gambaran dia melakukan pekerjaan yang sifatnya itu dilarang secara syariat walaupun cuma sekedar misui terhadap seorang pelayannya, seorang budaknya, itu hukumnya haram. Hati-hati, khusus ini namanya Masjidil Haram. Ini namanya tempat yang mulia, yang namanya tempat yang haram. Niscaya nopo orang yang akan melakukan tindakan yang zalim, tindakan yang melenceng di tanah haram tersebut, nudikhu min adzabin alim, akan aku incipkan kepadanya sebuah siksaan yang sangat pedih. Ai mu'lamin, ini siksaan yang sangat pedih. Ai ba'dahu. Wa min huna yu'khadhu khabaru innal ladzina kafaru ay nudiku, dan diambil daripada lafaz nudikhu khabarnya innal ladzina kafaru, mangkan golongan khabare to, khabariku sama dengan nudikhu. Mulane dingeri iki ditaparingi tafsiran ay nudikuhum min adzabin alim. Orang-orang kafir yang pekerjaannya mencegah daripada sabilillah, jalannya Allah Ta'ala terhadap Allah dan juga Masjidil Haram, itu akan diijibkan kepada mereka siksaan yang sangat pedih. Kita tadi yang belum selesai untuk disyarai adalah dawuh yang terakhir. Wa may yurid fihi bi ilhadin nudikhu min adzabin alim. Barang siapa yang menghendaki tindakan melenceng di Ka'bah, di Masjidil Haram dengan tindakan-tindakan zalim, niscaya akan Allah Ta'ala incipkan kepada dia sebuah siksaan yang sangat pedih. Artinya ya nopo, gampangane ngomong ngeten. Seperti yang dilakukan oleh Syekh As-Sawi, tengeriki dingendikakan ai fil akhirah, di akhirat nanti akan diberi siksaan yang sangat pedih oleh Allah Ta'ala, kecuali kalau dia taubat. Di dunia pun wa ukhidha minhu anna sayyi'ata fi Makkah a'dhamu minas sayyi'ah fi ghairiha. Diambil dari ayat ini disimpulkan bahwa sebuah tindakan buruk yang dilakukan di Mekah itu hukumnya lebih besar dosanya daripada dilakukan di tempat-tempat lain. Hati-hati Pak. Ma'ana wa min huna kariha Malik al-mujawara fi Makkah li ahliya wa nadabaha bil Madinah. Di intine niku Masjidil Haram niku merupakan tempat yang sangat dimuliakan. Kowe aja sampai aneh-aneh nang Masjidil Haram. Kowe kerentek titik ae wis. Kerentek titik ae. Iku wis bahaya pol. Bahaya pol. Wis cara cerita ngono akeh, Pak. Di mana seseorang itu kalau sudah di hadapan Masjidil Haram, semua keajaiban-keajaiban itu benar-benar terjadi.
untuk orang yang baik atau untuk orang yang buruk. Untuk orang-orang yang baik, seringkali banyak sekali cerita-cerita orang yang tatkala selama hidupnya dia itu buta. Tapi tatkala dia melaksanakan umroh, tatkala dia melaksanakan haji, selama dia di depannya Ka'bah, matanya itu bisa melihat. Matanya bisa melihat. Iso ndelok Ka'bah. Padahal dekne iku buta. Tapi pas wae mulai marono balik buta lagi. Begitu juga sebaliknya. Banyak sekali ceritanya orang-orang yang dia itu sebenarnya merupakan orang yang normal, artinya orang yang bisa melihat. Tapi barang wis tutuk ngarepe Ka'bah, karena mungkin banyak tindakan-tindakan dia yang mungkin melenceng daripada syariat, akhirnya dekne iku ndelok Ka'bah iku ora ketok. Wes pokoknya iki, Pak. Ngeri banget pokoknya. Pokoknya senang Masjidil Haram ojo sampai kerentek aneh-aneh. Krono dikatakan orang-orang yang melihat Ka'bah itu merupakan orang-orang yang bukan hanya doanya, kerentek itu menjadi kerentek yang mustajabah. Ana ngarepe Ka'bah, kerentek opo, bah langsung makbul ya. Dadi medeni. Ya kayak sing biyen iki asline cerita-cerita ngono ya semua akeh. Cuma ya emang ya, kerentek tok nang ngarepe Ka'bah itu bahaya kalau kerenteknya kurang apik. Aku tahu Pak diceritani tukang Grab iki. Gak duduk wong sing sapa atau sapa, tukang Grab. Cerita lek kapan dekne iku pas wae umroh, dekne sekampangane ngomong stopat lah Pak. Teko barang-barang elek ngono kae. Barang umroh nang jenenge panggonan umroh kan ya bukan hanya tempat berkumpulnya orang Indonesia, tapi seluruh dunia. Wah, dekne iki ndelok akeh wong Arab jarene. Akhirnya Kak, ya bahasane Kak sengaja atine kerentek, wah wong Arab kok ayu jarene wong. Iki rabi wong Arab enak iki kerentek ngono kok ketepaan kerentek. Akhirnya dekne metu teko Masjidil Haram tuku barang. Moro-moro penjual tokonya itu langsung nawani. Kamu gelem rabi oleh anakku. Langsung tawani ngono, Pak. Jarene wong innalillahi kerentek nang ngarepe Ka'bah bahaya. Wis gak aneh-aneh jarene. Enggak, ini maksudnya untuk mengartikan itu tadi. Yurid fihi bi ilhadin wa may yurid fihi bi ilhadin minhu wa may yurid fihi bi ilhadin min nudikhu min adzabin alim. Jadi siksaan di Masjidil Haram itu dibayar. Banyak sekali cerita-cerita yang seperti itu. Misake wong terus kene yo akeh. Semoga bayalah kerentek elek atau tindak dilakukan di kota Mekah itu dosanya lebih besar dan balasannya kontan langsung di situ. Bahaya aja sampai kerentek aneh-aneh wae awak dhewe. Mulakna teng mriki dingendikaken kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi wa kana yajibu alaika antastahiyya min mujarrati hadisin nafsi bi maksiatin mujarradul iradah huna tu'addu dzamban. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi teng mriki dingendikaken wajib bagi kita kalau sudah berada di hadapannya Masjidil Haram untuk kita benar-benar malu, bahkan untuk sekedar kemerentek melakukan tindakan maksiat. Apa? Mujarradul iradah, kemerentek kepingin maksiat. Itu kita harus malu. Karena tengeri kita akan untuk di tempat-tempat haram, di tempat-tempat mulia yang seperti ini, kita hanya kemerentek ingin saja melakukan tindakan maksiat, ingin tok, itu sudah dianggap dosa. Yu'addu dzamban li'annaka fi maqamin yajibu an tastashira fihi al-jalal wal mahabah. Karena kita itu berada di tempat yang wajib bagi kita untuk merasakan keagungannya Allah Ta'ala, kewibawaannya Allah Ta'ala.
Pun teng mriki ngendikaken ngoten fakama Allah li baitihi mayyizatan fi mudha'afatil hasanat kadzalika addama amrul maksiyah wa anta fi rihabi baitih fatanabbah fi hadhil mas'alah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wes ya, dadi awak dhewe kudu bener-bener memuliakan. Mulane teng mriki dikatakan wa hadhi khasiyatun lil Masjidil Haram. Fakulul masajid fi ayyi makanin buyutullah. Syekh Muhammad Al-Asy'arawi kemudian memperlebar permasalahan ini. Ini merupakan sebuah keistimewaan bagi Masjidil Haram. Ojo kerentek aneh-aneh nang jerone Masjidil Haram. Maka sama seperti halnya Masjidil Haram, kullul masajid, semua masjid itu merupakan rumah-rumahnya Allah Ta'ala. Ya. Hanya saja terjadi perbedaan kalau Masjidil Haram itu merupakan rumahnya Allah Ta'ala dengan pilihan daripada Allah. Kalau masjid-masjid yang biasa selain Masjidil Haram itu juga merupakan rumahnya Allah, tapi yang memilih adalah para hambanya Allah. Paham ya? Bedanya Masjidil Haram dengan masjid-masjid yang lain. Kalau Masjidil Haram itu merupakan Baitullah biikhtiarillah, rumahnya Allah, dan yang menghendaki dan yang memilih adalah Allah. Tapi kalau masjid-masjid selainnya Masjidil Haram itu merupakan Baitullah tapi biikhtiyari ibadillah, dengan pilihannya para hamba-hambanya Allah. Tapi secara garis globalnya juga memiliki kehormatan, kemuliaan. Wes, nang mriki ngendikaken ngoten. Nudhiku min adabin alim, niscaya kami akan mengincipkan kepada dia siksaan yang sangat pedih. Nang dunyane yo ora oleh, nang akhirate yo ora oleh. Secara bahasa kasarane ngomong, orang itu kalau di tempat yang baik seperti di Masjidil Haram, niscaya ya seharusnya juga seminimal-minimalnya juga harus mengikuti menghormati tempat. Kalau di dalam paribahasane Indonesia kan, di mana bumi dipijak, di situ dijunjung. Ora tahu krungu istilah di mana bumi dipijak, di situ di situ langit dijunjung. Artinya apa? Kamu berada di sebuah tempat manapun, kamu harus hormati pengadatan yang ada di situ. Masjidil Haram memiliki kemuliaan dengan level yang sangat tinggi sebagai tanah yang paling mulia di muka bumi ini, di semesta ini. Maka kita harus benar-benar memuliakannya, bahkan memuliakannya dengan tidak memiliki kerentak-kerentak yang buruk. Pon niku ngoten, wa id bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa dhahir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Surat Al-Hajj ayat 26 ilahuna wallahu a'lam bissawab. Ini ngasih terakhir liburan nih ya. Sabtu Minggu wis ora ngaji. Senin ya libur sampai Senin berikutnya.